Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mendemonstrasikan evaluasi dari tugas besar interaksi manusia dan komputer yang sebelumnya telah kami presentasikan bersama Bapak. Jadi di sini ada list evaluasi yang kami dapatkan, dan dari list ini kami akan mendemonstrasikan penambahan serta perbaikan yang telah kami lakukan. Yang pertama akan dijelaskan oleh Kevin. Kepada Kevin, saya persilahkan. Baiklah, jadi evaluasi yang pertama yaitu menambahkan dialog konfirmasi ketika menghapus barang. Jadi ketika kita masuk sebagai pegawai dan di bagian Jadi setelah kita masuk sebagai pegawai, ketika kita sudah menambahkan barang di bagian kasir, yang sebelumnya di bagian hapus, ketika diklik akan langsung terhapus, maka kali ini sudah ditambahkan dialog konfirmasi. Jadi ketika kita klik hapus pesan, akan ada dialog apakah Anda ingin menghapus pesan. Jadi kita dapat iya untuk mengkonfirmasi iya atau batal untuk membatalkan. Kemudian lanjut. Kemudian kami juga menambahkan konfirmasi ketika untuk mau user ingin logout. Jadi ketika admin atau pegawai ingin logout, akan muncul dialog ingin logout atau tidak. Kita dapat mengatakan iya atau tidak. Jika iya, kita akan logout. Kemudian saat kita masuk sebagai admin, maka di bagian kelola akun, terdapat fitur hapus akun. Jadi sebelumnya tidak ada fitur hapus, tapi sekarang sudah menambahkan fitur untuk menghapus akun. Kemudian jika kita klik hapus, akan terdapat pemberitahuan apa yang akan terjadi jika ingin menghapus akun tersebut. Jadi pengguna dapat tahu apa yang akan terjadi ketika menghapus akun tersebut, dan pengguna dapat mengkonfirmasi atau tidak untuk menghapus tersebut. Kemudian kami juga mengubah fungsi-fungsi yang terdapat dari setiap role admin dan juga pegawai, di mana di admin kami sudah memisahkan bagian transaksi. Jadi admin hanya melakukan bagian dari mengubah data yang sudah ada, seperti mengedit data barang atau mengelola supplier, begitu juga laporan transaksi, laporan pengguna, dan kelola akun. Dan untuk pegawai, seluruh bagiannya hanyalah untuk transaksi, seperti transaksi pembelian dan juga transaksi untuk menambah barang atau stok. Kemudian saya kembalikan kepada Citra. Baik, terima kasih kepada Kevin. Selanjutnya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Koklas. Terima kasih untuk Citra. Ya, evaluasi yang berikutnya yaitu fitur tambah barang, tidak perlu ada transaksi pembelian. Pada halaman user,
pegawai. Ketika user ingin melakukan tambah barang, ketika user ingin menambah barang, yang dapat ditambahkan hanyalah jenis barangnya saja. Dan kami tidak lagi menambahkan transaksi pembelian, dikarenakan kurang efisien dalam penambahan barang. Sekian untuk dari saya kembali kepada Citra. Terima kasih kepada kepada Goklas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nanda. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu membuat halaman kelola supplier. Sebelumnya pada aplikasi kami sudah tersedia tambah supplier pada halaman user. Namun untuk kelola suppliernya belum ada. Di sini kami telah membuat halaman kelola supplier pada bagian admin. Nah, di halaman kelola supplier ini kita sudah bisa mengedit dan menghapus data supplier yang ada. Nah, kenapa pada bagian admin tidak bisa menambah supplier? Karena tugas utama dari admin sendiri yaitu hanya untuk mengelola data yang sudah ada. Jadi apabila belum ada, admin bukan tugas admin. Maka di sini hanya ada untuk edit dan hapus. Dan apabila dihapus sudah ada konfirmasi. Apabila oke, data akan dihapus. Apabila batal, data tidak akan jadi dihapus. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nanda. Selanjutnya, fitur mengatur jumlah data yang ditampilkan per halaman. Di sini evaluasi yang sebelumnya untuk menambah efisiensi dari penampilan data. Jadi di sini ada di halaman daftar barang. Nah, di sini pada halaman ini sudah ditampilkan sebanyak 5 data. Jadi di kolom yang di atas di sebelah pencarian berdasarkan tanggal, kita dapat memasukkan jumlah data per halaman yang ingin kita tampilkan. Contohnya kita masukkan 4. Oke. Nah, maka akan ditampilkan 4. Jika kita juga selebihnya 100, nah, maka akan ditampilkan seluruh data hingga nanti ada 100 data. Baik, selanjutnya di halaman laporan transaksi juga begitu, karena nanti akan ada banyak transaksi, maka kami juga menyediakan fitur itu di halaman ini. Jadi sama seperti tadi, dapat kita ketikkan jumlah datanya, misalkan 20, nah maka akan tampil 20. Jika kita juga ingin menampilkan 100, maka akan tampil 100 data hingga ke bawah. Baik, sekian untuk fitur penampilan data. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky. Kepada Rizky, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas evaluasi tentang memastikan setelah logout tidak dapat mengakses halaman manapun. Dikarenakan pada program kami yang sebelumnya, jika pengguna telah logout, dia masih dapat kembali ke halaman sebelumnya, hanya saja dia tidak bisa melakukan apapun. Tapi hal itu dapat berbahaya jika admin telah logout, namun pegawai ingin melihat data yang sebelumnya. Walaupun dia tidak bisa mengubah data, tapi dia dapat melihat data tersebut. Sehingga jika sudah logout, maka
di sini saya sudah mencatat semua URL untuk halaman-halaman admin. Di sini saya akan coba untuk URL pertama, yaitu untuk halaman kelola supplier. Jika kita enter, maka akan otomatis kembali ke halaman login. Jika kita mencoba ke halaman edit supplier, akan juga otomatis ke halaman login. Jika kita melakukan pencarian supplier atau edit admin, akan kembali ke halaman login. Kalau kita masuk ke halaman edit akun, kita juga akan kembali ke halaman login. Jika kita masuk ke halaman akun, akan kembali ke halaman login. Untuk halaman transaksi juga tidak bisa. Untuk halaman penjualan, laporan penjualan juga tidak bisa. Selanjutnya untuk detail laporan per barang juga tidak bisa, dan untuk yang lainnya juga tidak bisa. Begitupun untuk halaman user. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang setelah transaksi akan masuk ke dalam halaman struk. Pada program kami yang sebelumnya, kami setelah transaksi akan membuat halaman itu tetap seperti yang sebelumnya, agar barang-barang yang dibeli dan uang tunai serta kembalian akan muncul. Tetapi hal itu kurang efektif dan kurang bagus untuk dilihat. Oleh karenanya kami membuat alur program masuk ke halaman lain, yaitu halaman struk transaksi. Di sini saya akan coba melakukan pembelian barang, lalu saya masukkan harganya atau uang tunainya, maka akan muncul dialog konfirmasi apakah pesanan sudah sesuai. Begitupun saat ingin melakukan reset akan ada dialog konfirmasi, dan jika kita ingin mengganti jumlah dari barang tersebut akan ada dialog konfirmasi apakah yakin ingin merubah jumlah pesanan tersebut. Selanjutnya saya akan melakukan pembayaran, lalu akan masuk ke dalam halaman struk transaksi beserta data-data barang yang dibeli dan laporan transaksinya, yaitu antara lain adalah total penjualan, total uang tunai, dan kembalian. Ada juga waktu terjadi transaksi dan tanggalnya beserta dengan petugas yang melakukan transaksi. Selanjutnya jika kita kembali ke halaman kasir, maka akan di-reset. Lalu juga kita ke tambah stok. Jika kita mencoba menambahkan stok, lalu kita memilih supplier dan memasukkan uang tunainya, lalu kita coba lakukan transaksi, nggak akan masuk juga ke dalam halaman struk, sama seperti sebelumnya. Dan jika kita kembali, maka kita akan otomatis ke halaman tambah stok, dan otomatis layarnya juga sudah dihapus, juga pesanannya sudah di-reset. Mohon maaf tadi untuk yang di halaman kasir, jika kita melakukan transaksi tadi sepertinya tidak terhapus secara otomatis. Mungkin ada error, tapi di sini akan saya coba ulang untuk memastikan. Setelah kita masuk ke halaman struk, lalu kita tekan tombol kembali, maka akan kembali ke halaman kasir, dan semua pesanannya sudah di-reset secara otomatis. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rizky. Jadi sekian dari demonstrasi dari hasil perbaikan dan penambahan fitur dari website Boba Scooter Management Shop berdasarkan hasil evaluasi pada presentasi yang lalu. Sekian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.